Misalnya ada worst case scenario gitu ya, file APK-nya ke-download gitu ya, terus, credentials kita di rekening kita ketahuan dan bisa digunakan, disalahgunakan gitu ya, Pak, ya. Terus, menjelang pemilu ini karena ada begitu banyak financial transaction yang, mencurigakan, misalnya rekening kita seakan-akan, dijadikan tempat untuk, money laundering gitu ya, dituduh seperti itu. Nah, sebagai individu, jika kita ingin mengadu, itu data-data apa, atau bukti-bukti apa yang harus kita siapkan? Banyak juga orang mengalami kerugian, tapi tidak tahu bagaimana mengadu dan bagaimana sebenarnya proses hukum ke depannya, apa yang perlu disiapkan. Karena kan ini sebenarnya kejadian bisa terjadi, kepada siapa saja gitu, Pak. Ya. Nah, kalau misalnya ini terkait dengan sistem perbankan ya, sistem finansial, di Indonesia juga aturannya juga sudah cukup jelas. Jadi kalau misalnya ada batasan-batasan, misalnya kalau yang lebih banyak ini kan pasti mereka akan melakukan transaksi secara digital. Karena kalau dia datang ke cabang itu lebih gampang ketahuan karena mereka nggak bisa produksi KTP misalnya kalau dia ngambil data kita atau credentials yang lain. Kalau itu udah masuk penipuan yang normal ya. Kalau kita kan ngomong yang secara digital, jadi kelihatannya transaksi akan juga dilakukan secara digital. Jadi yang paling penting begitu kita tahu bahwa kita download phishing atau ada sesuatu anomali di handphone kita, paling nggak di gadget kita, Iya, langsung foto gitu yang ya, pertama mesti screenshot. dicek, ya, yang pertama dicek juga semua akses perbankan kita karena yang paling gampang adalah mereka mengambil apa yang ada di rekening kita. Yang kedua, kalau dia mau ngambil credentials kita, mau ngambil KTP, informasi, dan yang lain-lain, habis itu dia buka bank untuk transaksi yang ilegal. Nah, ini memang kita harus buktikan bahwa pertama kita nggak pernah datang ke sana. Pembukaan bank juga sekarang walaupun bisa dilakukan secara digital, ada beberapa syarat, misalnya dia harus foto bersama KTP. Nah, ini yang agak susah, masih susah pembuktiannya, bahwa itu bukan kita kalau mereka ternyata sistem digitalnya udah sangat canggih. Ini juga harus diantisipasi memang. Saat ini kita belum sampai perangkatnya ke perlindungan seperti itu kalau misalnya eh, eh, kerugiannya dengan menggunakan data dan untuk transaksi yang ilegal. Jadi Gitu. resikonya memang ada, Mbak. Apakah butuh juga Pak kalau dalam hal kejadian seperti ini juga bisa mengadukannya ke OJK Pak? Karena ini kan juga sangat berhubungan dengan financial transaction dan under OJK sendiri Pak Andre. Eh, Bisa, dan di situ kan sekarang OJK pun juga banyak udah punya kolom yang bisa daftar online. Dari segi perbankan juga ada sendiri dari organisasi atau asosiasi, ini bisa dimanfaatkan. Tapi yang paling penting sih lapor ke kepolisian karena mulainya dari situ ya. Lapor tetap Kalau harus ke OJK, polisian ya. ya OJK dia lebih perlindungan konsumen bisa berjalan, tapi kan aksesnya akan tetap dia harus lihat eh, bank mana yang harus dilaporkan, keterbukaan informasi dari banknya kalau misalnya ini transaksi yang mencurigakan. Jadi saya rasa lebih praktis kalau laporannya ke kepolisian dulu, begitu kita tahu. Oh, oke. Jadi tetap pengaduan Problemnya kalau kita kepada nggak tahu polisian memang itu terlebih jadi, dahulu ya Pak ya. Jadi agar bisa kalau kita dilanjutkan. nggak tahu itu jadi problem. Kita Oke. nggak tahu data kita dipakai kan, melaporkan sesuatu yang kita nggak tahu nggak, agak susah Baik ya. baik Pak Andre. Nah Pak ini singkat saja, saya ingin menutup ini juga, saya ingin dengar pandangan Anda. Nah untuk penipuan yang membawa nama ajang pemilu Pak, apakah ada potensi tambahan atau penyertaan pasal penipuan yang dapat diikutsertakan dan memperberat hukuman bagi para pelaku atau oknum penipuan? Karena kan membawa nama pemilu dan berpotensi mencoreng nama dari ajang yang penting gitu ya untuk negara kita. Pak Andre silahkan. Ya, tadi saya sudah sampaikan juga ada beberapa pasal di Undang-Undang Pemilu yang mempunyai konsekuensi pidana dan juga denda ya. Jadi kalau ternyata apa yang secara digital kita alami itu dianggap menghasut dan orang yang melakukannya mengadu domba, mengganggu ketertiban umum, ini bisa jadi subjek
dari undang-undang pemilu selain dari undang-undang pidana yang umum. Jadi wajar saja ya Pak jika ada penyertaan pasal karena sudah ada subjected terhadap undang-undang pemilu pula karena mengatasnamakan pemilu untuk penipuan ini. Baik, begitu mencerahkan. Terima kasih banyak Pak Andre Rahadian.